Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Sam dengan NIM PMM 2100218. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi tentang kuliner khas daerah masing-masing. Di sini saya akan memaparkan salah satu kuliner khas dari Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sinonggi. Nah, sinonggi merupakan makanan khas suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Nah, sinonggi ini termasuk makanan pokok masyarakat suku Tolaki yang terbuat dari pati sari sagu. Namun saat ini fungsi pokok sinonggi ini atau sagu ini sudah bergeser menjadi makanan sekunder karena sudah tergantikan oleh nasi. Namun meskipun begitu, konsumsi sinonggi masih terus dilakukan. Sinonggi adalah sejenis adonan sagu yang disiram air panas dan dimakan dengan kuah ikan kuning dan sayur hijau juga tambahan cabai atau sambal jika diinginkan. Jadi ini bersifat opsional untuk tambahan cabai atau sambalnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sinonggi, di antaranya ada sumpit atau posonggi. Sumpit ini digunakan untuk menggulung sagu yang telah disiram air panas. Kemudian ada sagu sebagai bahan utama, kemudian air mendidih untuk menyeduh sagunya nanti agar bisa mengental. Kemudian ikan ini apa saja, ikan laut ataupun ikan air tawar. Ikan juga bisa diganti dengan ayam ataupun daging. Kemudian ada sayuran, umumnya yang digunakan adalah sayuran hijau atau yang bisa dimasak bening. Jadi ini terserah. Kemudian ada jeruk nipis untuk menambah rasa asam pada sinonggi dan cabai rawit atau sambal untuk menambah cita rasa pedas. Nah, adapun cara membuat secara keseluruhannya, siapkan sagu yang dicairkan di dalam wadah dan jangan lupa disaring. Siapkan sayuran dan lauk. Masak sayuran bening seperti bayam, kangkung, daun melinjo, terong, daun mandra, dan lain-lainnya. Kemudian masak lauknya seperti ikan bisa dimasak ikan parede atau kuah kuning, bisa masak ayam atau daging yang dimasak bening-bening. Kemudian panaskan air hingga mendidih. Nah, setelah air mendidih, air ini kemudian digunakan untuk menyeduh adonan sagu dan diaduk merata hingga sagu berubah bentuk menjadi lengket dan menjadi mengental. Nah, setelah itu sajikan sinonggi atau sagu yang telah disiram menggunakan posonggi atau sumpit bersama dengan lauk dan sayuran, juga sambal dan jeruk nipis untuk menambah cita rasa. Nah, lebih jelasnya ini adalah proses pembuatan sinonggi. Jadi sebetulnya untuk makanan sinonggi ini yang utama adalah sagunya. Karena untuk tambahan topping seperti ikan dan sayur itu semua orang sudah tahu cara membuatnya. Hanya saja proses penyajiannya ini yang unik. Nah, di sini seperti kita lihat sagu dicairkan dengan menggunakan air secukupnya dan jangan lupa untuk disaring untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada sagu. Nah, seperti ini. Nah, pada saat mencairkan sagu itu ataupun pada saat memasak lauk-lauk yang lainnya seperti sayur dan ikan, kita pun juga memanaskan air agar nanti bisa langsung membuat sinongginya. Nah, seperti ini, gambar ini bisa kita lihat, sagu diseduh dengan air mendidih, benar-benar harus air mendidih agar sagunya bisa mengental. Kemudian langsung diaduk, aduk merata. Aduknya ini pun juga harus cepat, tidak boleh menunggu sampai dingin karena sagunya bisa tidak matang atau tidak jadi. Sagunya bisa tetap berbentuk sagu dan tidak mengental. Nah, jika seperti itu, maka itu dianggap gagal dan tidak bisa dimakan juga. Nah, seperti ini. Nah, contoh yang gambar di bawah ini adalah contoh sagu yang benar.
Nah, ini dia untuk tampilan akhir dari sinonggi. Sederhana sekali sebetulnya. Uh, Peran sagu di sini sebetulnya bisa menjadi seperti nasi. Nah, hanya saja untuk suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, kita menggantinya dengan sagu. Nah, sinonggi ini nantinya akan dibulat-bulatkan menggunakan sumpit, ditaruh ke dalam wadah piring atau mangkuk yang sudah diisi dengan kuah ikan dan sayur. Kemudian baru ditambahkan topping sayur, ikan, sambal atau cabai, dan jeruk nipis, dan lain-lainnya lagi. Jadi untuk toppingnya itu tergantung masing-masing mau menggunakan apa. Nah, sebagai tambahan informasi, seperti yang kita semua juga tahu, jadi sinonggi ini memiliki kemiripan dengan beberapa kuliner di Sulawesi Selatan dan Papua Maluku, yakni kapurung dan papeda. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Untuk sinonggi dan papeda sendiri, cara penyajiannya ini sepertinya sama saja, yaitu terpisah antara sagu dan topping-toppingnya. Nanti baru dicampur di piring atau wadah masing-masing. Nah, yang mungkin sedikit berbeda adalah kapurung dari Sulawesi Selatan. Dia tidak disajikan secara terpisah, tapi langsung dicampur menjadi satu. Langsung sagunya dibulat-bulatkan, dicampurkan dengan sayuran, lauk, kuah ikan, kuah sayur. Nah, kemudian untuk bumbunya pun juga dia lebih komplit lagi dan ada tambahan kacang. Nah, inilah yang membuat kapurung cita rasanya lebih kuat lagi karena ada bumbu kacang. Dan juga memang biasanya bumbunya itu lebih banyak, seperti cabainya lebih banyak, tomatnya juga ada sayuran yang lebih beragam lagi seperti terong, jagung, jantung pisang atau rebung. Nah, namun untuk rasa ketiganya ini hampir mirip dan bahan-bahannya itu juga sama saja sebetulnya, menggunakan sagu, ikan, dan sayuran. Nah, sekian dari pengenalan kuliner khas Sulawesi Tenggara yaitu sinonggi. Kuliner ini sangatlah berarti bagi kami masyarakat Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan dan Papua Maluku. Makanan ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi tidak hanya dimakan pada perayaan besar, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.